Dinamika politik yang beliau jalani tidaklah semulus yang kita kira, dan banyak sekali intrik-intrik, dalam tanda kutip mungkin pengkhianatan dari orang-orang yang beliau angkat ke jenjang yang lebih tinggi dalam dunia politik. Halo sobat semua, siapa yang nggak kenal sosok ini? Sosok yang sangat hebat, seorang Jenderal Purnawirawan yang sudah begitu banyak berdedikasi kepada negara ini. Namanya selalu santer terbincangkan di dunia politik, militer, maupun di kancah internasional. Ya, siapa lagi? Pria ini kelahiran 17 Oktober 1991. Sosok ini adalah Bapak Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan di Republik Indonesia. Ini opini gue pribadi ya. Kita sebenarnya tuh harus banyak-banyak berterima kasih dan banyak-banyak juga belajar kepada sosok yang satu ini. Karena bisa gue bilang begitu, dari sekian politisi yang dedikasinya begitu tinggi terhadap dunia politik dan bangsa ini, salah satunya ya beliau. Begitu banyak dinamika perjalanan pahit manis yang beliau tempuh, itu membuktikan bahwa begitu besar jiwa kebangsaan yang beliau miliki. Dinamika politik yang beliau jalani tidaklah semulus yang kita kira, dan banyak sekali intrik-intrik, dalam tanda kutip mungkin pengkhianatan dari orang-orang yang beliau angkat ke jenjang yang lebih tinggi dalam dunia politik. Seperti kita ketahui, berawal dari kontestasi calon gubernur di DKI pada tahun 2012. Bapak Prabowo sendiri berusaha meyakinkan Ketua Umum PDIP yang saat itu, yang sampai sekarang juga, Megawati Soekarno Putri, untuk mencalonkan seorang Joko Widodo yang berasal dari Solo untuk berkontestasi dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta, yang saat itu bersanding dengan Ahok. Dan Pak Prabowo sendiri menjadi ketua kemenangan Pak Jokowi pada saat itu. Dan boom, Pak Jokowi menang atas rival-rivalnya di kontestasi tersebut. Lalu apa yang terjadi? Pada pemilihan presiden di tahun 2014-2019, Bapak Prabowo maju sebagai calon presiden. Dan kita tahu sendiri siapa yang penantangnya. Tidak bukan adalah yang beliau angkat dari Solo ke DKI, yaitu Bapak Joko Widodo. Mungkin dalam benak beliau berpikir, kenapa harus yang saya didik harus menjadi lawan saya? Dan ternyata yang dia didik di 2012 untuk jadi gubernur dan sekarang menjadi penantang beliau di 2014, akhirnya bisa mengalahkan beliau. Dan Pak Joko Widodo menjadi presiden periode 2014-2019. Tidak sampai di situ, Bapak Prabowo itu pantang menyerah
pada kontestasi Gubernur DKI tahun 2017, beliau juga mencalonkan seorang doktor, bapak pendidikan bisa dibilang seperti itu. Dia adalah Bapak Anies Rashid Baswedan yang kala itu berpasangan dengan Bapak Sandiaga Uno untuk maju dalam kontestasi Pilgub 2017. Dan boom, kembali yang beliau dukung menang di pemilihan Gubernur DKI. Pak Anies dan Pak Sandi menjadi Gubernur periode 2017 2022. Dan di tahun 2019, Bapak Prabowo maju kembali sebagai calon presiden untuk menantang anak didiknya, bisa dibilang seperti itu, yaitu Bapak Joko Widodo yang telah menjadi petahana pada saat itu dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2019-2024. Dan seperti kita ketahui, untuk kedua kalinya Bapak Prabowo mencalonkan jadi calon presiden, menantang Pak Jokowi, kalah untuk kedua kalinya. Dan harus kita akui pada saat tersebut polarisasi yang terjadi itu sangat luar biasa. Perpecahan di mana-mana terjadi antara pendukung Pak Prabowo dan pendukung Pak Jokowi. Bahkan ada simpatisan yang betul-betul out off mendukung salah satunya, dan banyak sekali para pendukung yang pada waktu itu tidak menerima kekalahan tersebut, tidak menerima kekalahan bahwa Pak Prabowo kalah 2 kali dalam kontestasi politik tersebut. Dan mungkin dari sana Pak Prabowo berpikir kontestasi telah berakhir, lalu apa? Apakah beliau akan terus tetap berada di oposisi atau di luar pemerintahan, atau seperti apa? Dan pada suatu hari beliau menerima tawaran dari Bapak Presiden yang terpilih, yaitu Bapak Joko Widodo, untuk ikut bergabung dalam pemerintahannya, ikut bergabung dalam kabinetnya. Dan dengan pertimbangan yang sangat matang, Bapak Prabowo saat itu memutuskan untuk, ya, saya akan ikut bergabung dalam pemerintahan, sedikit banyaknya mungkin dapat membantu pemerintahan, dan kondisi polarisasi atau perpecahan yang terjadi juga sedikit banyak dapat diredam dengan masuknya Bapak Prabowo. Meskipun banyak simpatisan atau pendukung-pendukung beliau yang merasa kecewa atas sikap beliau yang bergabung dalam pemerintahan. Sudah mereka dukung dalam 2 periode, tapi ujung-ujungnya kenapa harus bergabung dengan pemerintahan? Kenapa nggak oposisi terus? Namun Pak Prabowo menjelaskan bahwa semua yang beliau lakukan tidak lain dan tidak bukan demi bangsa dan negara, demi persatuan kembali pemerintahan yang solid. Karena kita ketahui sendiri bahwa begitu banyak dinamika politik baik dalam maupun luar negeri yang sangat panas. Ditambah lagi hampir setahun di 2019 Bapak Presiden Jokowi terpilih, yang kita ketahui terjadilah pandemi yang sangat begitu menyiksa, pertumbuhan ekonomi menurun, dunia kesehatan sangat-sangat kacau. Dan kita bayangkan apa yang terjadi jika Pak Prabowo masih di luar pemerintahan. Dengan kuatnya oposisi yang dipimpin Pak Prabowo, mungkin stabilisasi pemerintahan akan terganggu. Namun karena Pak Prabowo berada dalam pemerintahan, hal tersebut bisa diredam dengan semua keputusan pemerintah, baik pro maupun kontra itu dapat
berjalan seperti yang pemerintah harapkan, meskipun banyak berbagai penolakan seperti PSBB dan lain sebagainya, tapi so far cukup berhasil meredam COVID pada tahun-tahun itu. Dan tidak lain tidak bukan ada peran dari Bapak Prabowo itu sendiri tanpa kita sadar. Oke, lanjut. Tahun depan adalah kontestasi politik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Dan lagi-lagi orang yang Pak Prabowo naikkan kelasnya atau dukung pada kontestasi Pilgub DKI yang tak lain dan tak bukan adalah Bapak Anies Rashid Baswedan, akan kembali menjadi penantang beliau, salah satu penantang beliau di kontestasi presiden. Dan apakah akan terulang kembali Bapak Prabowo ini kalah dengan orang yang beliau naikkan di kontestasi Pilgub dan akhirnya mengalahkan beliau lagi di kontestasi presiden? Itu tidak tahu. Mau bisa ya, bisa tidak. Namun kebesaran beliau dalam dunia politik dengan masuknya beliau ke pemerintahan itu sangat-sangat luar biasa. Prinsip beliau tidak bisa diganggu-gugat dan keputusan beliau itu berdasarkan pertimbangan yang sangat-sangat matang, terlepas dari pro kontranya ya. Tapi saya akui itu adalah keikhlasan hati yang luar biasa, dan tidak semua pemimpin punya rasa ikhlas tersebut. Dan apapun yang terjadi nanti di 2024, saya yakin beliau tetaplah sosok yang dikenal. Mau baik beliau jadi presiden ataupun kalah kembali, beliau tetap seorang negarawan. Nama beliau akan tetap bagus untuk generasi-generasi yang akan datang. Ya, mungkin sekian bahasan kali ini. Jika ada yang mau request untuk bahas tokoh ketiga kandidat yang lainnya selain Bapak Prabowo, bisa tulis di kolom komentar. See you next video. Bye.